dari Pandeglang, Masya Allah. Dan juga jamaah Islam Tinda yang di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini. Mengapa rezeki ini jarang kita ingat? Kenapa? Kenapa? Karena jarang diingatkan. Nah, Masya Allah, makanya diingatkan nih hari ini. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi video tayangan ini tentang Masya Allah, anak kecil membaca Al-Quran. Ini dia tayangannya. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Ini anak hebat, sebenarnya dia nggak bisa baca, tapi dia bisa menghafal. Karena sering dengerin emaknya, makanya buat anak muda, kalau cari calon perempuan tuh, lihat emaknya. Oh iya dong. Karena menular pasti tuh. Pasti, iya. Karena sebagian besar anak itu. Jangan diambil emaknya. Sebagian besar anak itu menurun genetik dari ibunya. Betul sekali. Itu. Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islam itu dan dirahmati Allah, ada pertanyaan. Saat ini ada rezeki yang banyak sekali orang inginkan dan tapi jarang diingat kalau ini dianggap rezeki. Apa sih? Adalah anak. Rezeki yang Masya Allah luar biasa besarnya. Setiap anak dapat rezeki atau anak yang bagaimana yang dianggap rezeki? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Fadhol, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Tapi guru Ustaz Maulana Habib Utsman Mas Fadli serta guru kami doakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Salah satu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perhiasan dunia ataupun kesenangan hati manusia adalah keturunan. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Dibuat indah dari pandangan manusia itu hati manusia senang dengan pasangan perempuan, senang dengan anak-anak, maka sefitrahnya ataupun normalnya manusia itu senang dengan anak, baik itu anak orang ataupun anak sendiri. Subhanallah. Maka dikatakan seandainya seorang laki-laki ataupun seorang wanita sepasang suami istri telah wafat anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada para malaikat, wahai malaikatku, apa respon daripada hambaku yang engkau telah mengambil thamrata fuad, engkau mengambil buah hatinya. Jadi buah hati itu istilah dari Allah, buah hati. Karena hati itu sangat senang dengan hadirnya seorang anak. Berarti anak itu adalah rezeki. Anak yang seperti apa? Setiap anak yang lahir adalah rezeki. Bahkan dikatakan anak itu bagaikan kertas putih. Orang tuanya lah yang akan menorehkan tulisan-tulisan apa yang dia tulis di atas kertas putih tersebut. Maka kalau ada anak yang mungkin agak bandel segala macam, jangan salahkan anaknya. Mungkin kurang diajari. Tinggal dibimbing, tinggal diajarkan, tinggal diarahkan. Itulah tugas orang tua. Apakah setiap anak adalah rezeki? Setiap anak adalah rezeki. Baik di dunia ataupun di akhirat. Maka jangan pernah memandang anak sebagai beban. Jangan pernah memandang anak sebagai sebuah masalah. Memang Al-Quran mengatakan anak itu bisa menjadi ujian. Kalau lulus ya bahagia. Tapi banyak juga orang tua yang tidak lulus kesabaran dalam rangka mendidik anak. Tanpa bermaksud menggulat pun mengajari karena anak kami juga masih kecil. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua yang mampu sabar untuk merawat mendidik anak-anaknya. Sehingga dia dapat rezeki di dunia dan rezeki di akhirat. Kalaupun di dunia mungkin anaknya belum bisa ngasih duit, mudah-mudahan ngasihnya pahala. Pahala lebih berharga. Amin. Jadi gimana ibu-ibu? Ya Bu ya. Jadi jangan salah kalau anak bandel. Mungkin bapaknya lebih bandel daripada anaknya. Kurang doa emaknya. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Dengerin dulu. Apa sih? Bisa jadi ada orang tua bandel anaknya karena anaknya belum diakikah. Oh iya bisa kan juga. Harusnya disyukuri. Bener. Menghilangkan sifat kebinatangan. Iya. Tapi kenapa kalau anaknya bandel turunan bapaknya? Kalau anaknya pintar turunan ibunya? Itulah wanita nggak mau Oke, kita lanjut lagi sebelum nanti kita kasih kesempatan Ustaz bertanya. Ya, kita lihat lagi sebuah video tayangan. Ketika bapak pulang tahlilan bawa berkat. Nah, coba kita lihat. Ini dia tayangannya nih. Ya Allah, ya tepuk tangan dong Bu. Ibu di rumah begitu enggak?
Kalau pulang lakinya pengajian bawa berkat berebutan ya Bu ya? Kalau saya disuruh sama umi saya datangin situ tempat acara. Karena abahmu kalau pulang nggak nyampe itu makanan di rumah. Dia kasih orang di jalan. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Waktunya segmen Ustadz bertanya, Kami menjawab. Tadi sebelah kanan udah. Udah. Sekarang saya mau tunjuk sebelah kiri. Sebelah kiri, boleh Ustadz. Yang Ya. mana? Izin Habib, maaf. Ya, silakan. Oh iya, Bu, silakan berdiri Bu, perkenalkan Bu, agak dirinya. maju ke sini deh. Iya. Sini aja Bu. Perkenalkan dirinya Bu. Gak enak di belakangnya Habib. Ya, nama. Nama saya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eis Julaiha dari Majlis Taklim Ar-Rahman Pandeglang. Pertanyaan saya cuma satu. Ibu masih mengadakan nggak makan bersama dengan keluarga? Sama anak-anak? Masih ada nggak tradisi makan bersama itu? Sekarang susah Pak Ustadz. Kenapa, Ibu? Karena sudah masing-masing. Oh. Anak-anak makan sendiri-sendiri di kamarnya. Wah. Suami juga main HP sendiri. Begitu Pak Ustadz sekarang ini. Tahu nggak Iya. Bu? Sebenarnya rezeki itu ketika kita makan bersama. Oh, masa? Iyalah. Rezeki yang kayak gimana yang dapat Kalau makan tiga bersama? untuk makanan 3 orang bisa dimakan 6 orang. Oh iya. Oh. Kalau makan bersama. Dikit-dikit Bang kan. Iya. Iya, Ibu Im makasih banyak. Tepuk tangan dong buat Ibu Im. Silakan penjelasannya Ustadz. Silakan betul. Izin Habib dan Ustaz. Ternyata ada satu rezeki yang dekat dengan kita. Rezeki apa itu? Rezeki makanan. Makan bersama. Itu rezeki itu. Betul. Enaknya, indahnya kalau makan bersama. Ya Allah nikmatnya. Maka makan bersama keluarga itu adalah bentuk rezeki yang luar biasa. Ingat rezeki itu ada 3. Yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Ulangi. Yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Itulah rezeki kita. Yang dimakan. Yang belum dimakan belum tentu. Bisa jadi tumpah. Baju juga yang dipakai. Saya pernah dikasih baju 300. Satu baju pun tidak ada saya pakai. Karena baju perempuan. Masa saya bagi. Yang dibagikan itulah rezeki kita. Maka ketika makan bersama itu rezeki. Orang yang makan bersama mendapatkan keberkahan. Berkah dia dapat. Kemudian orang makan bersama itu ada adab di dalamnya. Ketika orang makan bersama, maka kedekatan keluarga makin akrab. Nasihati anak, berikan masukan anak, ngobrol sama anak, dekatlah sama anak di saat makan. Di saat di perjalanan, dan di saat akan tidur, dikelonin. Ngobrol-ngobrol sebelum tidur. Ngobrol di tempat, enak banget itu. Jamaah. Dan ketahuilah ketika makan, bukan hanya kedekatan, tapi melancarkan usaha. Makanya kalau mau meeting, bagusnya di restoran. Di tempat makan. Pasti selesai. Ibu kalau pengajian sukanya di mana Bu? Di majelis taklim. Tapi mau nggak Ibu pergi pengajian, tapi pengajiannya di restoran? Mau. Pasti makanannya enak. Iya. Semua lancar urusan kalau diselesaikan di meja makan. Oh iya benar, Masya Allah. Dan makan makanan orang dermawan itu berkah. Amin. Dan obat. Obat? Iya. Kalau makanan gak dermawan? Orang yang pelit itu racun. Satu Kenapa tahun racun? diomongin. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah, jamaah. Punya tetangga. Digosipin apa diajak ngobrol? Diajak ngobrol sambil gosipin tetangga yang lain. Ini Masya Allah. Tahu nggak Bu, bahwa ada rezeki yang jarang kita ingat adalah ketika kita memiliki tetangga. Tuh 2, 3. Nah ini Masya Allah. Bib, izin Bib. Nah bahkan katanya nih
tetangga itu juga atau mungkin tetangga yang baik juga ini bisa membuat atau memancing rezeki buat kita. Nah ini maksudnya seperti apa? Mohon izin penjelasannya Bib. Fadhal tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syah, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Berbuat baiklah terhadap tetangganya. Engkau punya masakan, maka banyakinlah kuahnya. Kasihlah kepada tetanggamu yang baru, bukan yang bekas masak pagi sore dikasih. Ya kan, yang udah gak dimakan baru dikasih tetangganya. Nyiumnya pagi hari, ya kan, malam udah gak doyan baru dibagiin. Jangan. Tapi rizkimu ketika engkau berikan, maka itu memancing rizki. Ingat, rizki yang kamu punya, kamu masak nih. Dan masakan kamu berikan kepada tetanggamu. Maka itu memancing rizki yang baru yang kau dapatkan dari apa? Berbuat baik terhadap tetanggamu. Senyummu, perbuatan baikmu, akhlakmu, adabmu, perilakumu terhadap tetanggamu. Maka itu adalah rizki yang Allah Ta'ala berikan kepadamu dan memancing rizki untuk didapatkan kelak nanti. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW sangat berbuat baik terhadap tetangganya, maka sahabat mengatakan jangan-jangan tetangga bisa dapat warisan nih. Karena begitu baiknya Rasulullah terhadap tetangganya. Berbuat baik terhadap tetangga itu ternyata mengandung sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tetangga tidak dapat waris, tetapi tetangga membawa kebaikan dan keberkahan bagi siapa? Bagi tetangga yang berbuat baik dan mempunyai hati yang ikhlas dan tulus. Bukan tetangga tukang gibah, bukan bigos, biang gosip, bukan tukang ngomongin orang, bukan cuman kerjaannya nyakitin hati orang, bukan kerjaannya tetangga main julit-julitan, bukan tetangga cuman akhirnya main syirik-syirikan. Tetangga beli kulkas kata Ustadz Maulana apa? Kedinginan. Beli AC kepanasan. Nah inilah yang disampaikan Ustadz Maulana, Masya Allah. Jadi intinya apa? Baik, dia punya AC Alhamdulillah. Dia punya kulkas Alhamdulillah. Dia punya mobil Masya Allah. Dia punya motor baru Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya bisa numpang. Sekurang-kurangnya bisa numpang. Ya kan? Maka berbuat baik aja. Dan ini adalah rizki yang Allah berikan. Suatu saat nanti insya Allah Allah kasih rizki kepada kita. Masya Jadi gak boleh Allah, sirik. bener gak boleh Udah sirik. ditentuin sama Allah. Kalau sirik tetangga punya mobil baru, gak dikasih kalau numpang nanti ya. Ada juga teman saya Bib, Ya, betul. orang yang kerja dia ngitung. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman, Masya Allah. Sebelum kita lanjut lagi kita lihat dulu nih, ada sebuah video tayangan lagi nih ya. Tentang suami bangga punya istri seperti ini. Seperti apa? Coba kita lihat tayangannya. Yang ini nih. Tangan dong Bu. Kirain perhatian. Dia menghemat Nggak taunya listrik. menutupi belanjaan online yang banyak. Ya Allah ya Rabbi. Nah ini dia nih ya. Yang kadang-kadang rezeki yang Allah udah kasih tapi kita lupa bersyukur. Apa sih? Memiliki pasangan. Tuh 2, 3. Masya Allah, punya pasangan tuh nikmat banget Ustadz Maulana. Ya Allah ya Rabbi. Tapi bagaimana mau bersyukur kalau katanya pasangannya itu serba protes, ngeluh mulu. Nah ini bagaimana Ustadz Syam, mohon izin tepuk tangan buat Ustadz Syam. Sampai guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Maka dikatakan dalam riwayat indikator kebahagiaan itu 1, istri solehah. 2, daripada rumah yang luas. 3, kendaraan yang nyaman.
4 tetangga yang baik. Subhanallah. Ibu punya rumah yang luas? Punya kendaraan yang nyaman? Punya tetangga yang baik? Punya. Tapi seenak-enaknya punya tetangga yang baik, kendaraan mewah, nyaman, rumah yang luas. Kalau istrinya tidak baik, tidak nyaman juga hidupnya. Kalau pasangannya tidak soleh, tidak nyaman juga hidupnya. Lebih nyaman nongkrong di pos satpam daripada pulang ke rumahnya. Karena istrinya ndak enak diajak ngobrol, suaminya ndak enak diajak ngobrol, lebih baik ikut pengajian daripada pulang ketemu bapak. Subhanallah. Ada yang begitu? Ada, subhanallah. Ada tapi nggak di sini, Ustaz, nggak ikut dia. Subhanallah. Maka dikatakan indikator kebahagiaan itu pasangan. Pasangan yang apa? Yang soleh dan soleh. Kenapa Islam tidak mewajibkan menikah? Jadi Islam tidak mewajibkan menikah. Hukum asalnya adalah mubah. Karena ada orang bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak menikah. Ada orang harus punya pasangan baru bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi menikah itu pilihan di dalam Islam. Tapi kalau memang sudah tidak bisa menahan diri, maka lebih wajib menikah baginya. Kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi hukum menikah tidak diwajibkan, melainkan sunnah daripada baginda Nabi SAW yang berawal atau berasal dari hukumnya mubah. Subhanallah. Maka kalau pasangannya cerewet, kalau cerewet kebaikan malah bagus. Mengingatkan sholat. Kalau cerewetnya untuk kebaikan malah bagus. Tapi jangan cerewet yang menekan. Pulang suaminya dalam keadaan bermasalah. Ketipu, ketemu sama istrinya, kamu sih udah dibilangin kalau mau apa-apa tuh ngomong dulu sama mama. Subhanallah, ini tidak menenangkan. Coba lihat Nabi SAW ketika Nabi ketakutan pulang dari Gua Hira, apa yang dikatakan oleh Bunda Khadijah? Kata Bunda Khadijah, tidak mungkin itu orang jahat, kamu kan orang baik. Nah ini Bu, kapan Ibu terakhir kali memuji suami di hadapannya? Bunda Khadijah memuji Nabi Muhammad di hadapannya sehingga Nabi Muhammad langsung tenang hatinya. Tidak disalahin sama Bunda Khadijah. Iya, suami salah dikit ya Allah. Tiap hari diingetin sama istrinya salahnya. Tepuk tangan bagus saja. Ya Allah jamaah. Kita lanjut lagi ya. Apalagi sih rezeki yang jarang kita ketahui. Apakah rezeki ini nih? Apa sih? Punya saudara yang baik ya Bu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Seneng gak Bu punya saudara baik Bu? Tiba-tiba pulang dari luar negeri kasih oleh-oleh. Masya Allah seneng gak Bu? Senang pasti. Tapi kenapa ya ada orang yang masih memiliki saudara, nauzubillah min zalik, tapi tidak akur. Nah kenapa begini nih? Coba kita tanya sama guru kita Habib Usman. Mohon izin penjelasannya, tepuk tangan buat Habib Usman. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syah, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innamal mu'minuna ikhwatun. Faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kita ini sesama mukmin, sesama orang yang beriman, bertakwa kepada Allah adalah bersaudara. Apalagi saudara kandung, apalagi saudara sedarah, apalagi saudara sebapak, apalagi saudara seibu. Ini adalah merupakan daripada bentuk kekeluargaan yang harus kita bina, kita jaga, kita hormati, kita sayangi, kita cintai. Dan berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung yang masih memiliki keluarga, yang memiliki saudara kandung, yang dimana dia berbuat baik terhadap keluarganya, membela keluarganya, membela kakaknya, membela adiknya, dan tentunya menjadikan sebuah kebahagiaan. Kecilnya bareng, bermainnya bareng, sudah dewasanya pun bareng, kehidupannya pun rukun. Dia miliki keluarga, kita miliki keluarga, dan anak-anak kita bermain dengan anak-anaknya. Dilihat dengan cara yang ma'ruf, dilihat dengan cara yang baik. Apalagi mereka sholat berjamaah, ngaji bareng. Seperti bagaimana sebelumnya dia bersama keluarganya atau kakaknya atau adiknya. Sholatnya bareng, mengajinya bareng, ibadahnya bareng. Ini menanamkan sebuah apa? Sebuah rasa kebahagiaan, ketenangan dan kecintaan. Dan perlu diketahui bahwasanya saudara tersebut insya Allah mendatangkan sebuah kebaikan ketika mengajak kepada kebaikan. Tetapi ketika kita memiliki saudara, dia nggak akur, dia nggak baik, dia syirik sama kita, mungkin boleh jadi kita lebih maju daripadanya, atau boleh jadi kita lebih makmur daripadanya, atau boleh jadi rezeki kita lebih bagus daripadanya. Dia hasut, dia syirik, dia dengki, maka nasihatilah dengan cara yang baik. Tegurlah, kalau kalian menjadi kakak, tegurlah adik kalian. Kalau kalian menjadi adik, tegurlah kakak kalian dengan cara yang baik. Ini semua rezeki dari Allah. Yang menentukan Allah bukan saya. Ikhtiarlah, berusahalah cari rezeki. Jangan malas-malasan.
Karena apa? Karena ketika kita menjemput mencari rezeki kita yang halal yang berkah, niscaya Allah ridha kepada kita. Oleh karena itu, sholat yang benar, ibadah yang benar, bangun malam, munajat, berdoa, dan silaturahmi insya Allah mendatangkan rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Masya Allah jamaah. Kita akan lanjutkan lagi nih nanti pembahasan kita buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih ya. Sebelumnya kita dengarkan dulu ada info menarik dari guru kita Ustadz Maulana. Silakan Ustadz Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Kamu lagi baca chat siapa sih? Bingung banget kelihatannya. Aku tuh lagi bingung baca chat orang tuaku. Nggak jelas nulis apa. Maklum matanya tuh udah nggak sebaik dulu. Kalau lihat HP udah maju mundur, kadang layarnya terang banget. Udah gitu suka lupa juga naruh HP di mana. Belum lagi berat badannya nambah terus. Padahal makannya udah nggak sebanyak dulu Ustadz. Kalau itu aku punya solusi yang pas. Ini dia, Renovit Gold. Renovit Gold multivitamin dan mineral lengkap bagi jamaah yang sudah berusia 50 tahun ke atas untuk jaga kesehatan dan daya tahan tubuh, dilengkapi dengan 25 vitamin dan mineral. Renovit Gold juga mengandung zat aktif lainnya seperti beta karoten dan lutein untuk jaga fungsi mata, ekstrak uversin untuk menjaga daya ingat, serta L-carnitin untuk mencegah obesitas. Insya Allah minum Renovit Gold secara rutin fit terus sampai hari tua. Wah lengkap banget manfaat Renovit Gold Ustadz. Terus Renovit Gold ini mengandung gula nggak sih Ustadz? Aman, Renovit Gold tidak mengandung gula, jadi bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes. Satu lagi nih, Renovit Gold ini sudah bersertifikasi halal. Alhamdulillah. Cara konsumsinya gimana sih Ustadz? Saya ini konsumsi Renovit Gold 1 kaplet sehari setelah sarapan. Sudah lebih dari 5 tahun dan manfaatnya tetap fit sampai hari ini. Renovit Gold tersedia dalam kemasan botol 30 kaplet dan strip berisi 4 kaplet. Jadi praktis banget jamaah. Nah kalau untuk kamu nih jangan lupa konsumsi Renovit setiap hari. Kini makin lengkap dengan 26 vitamin dan mineral untuk jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja follow akun Instagram dan TikTok @renovitmultivitamin dan bisa dibeli di apotek terdekat. Baik Ustadz. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Nah jamaah jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan lagi informasi dari guru-guru kita dalam Islam itu setelah yang satu ini. Jamaah-jamaah alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Karena setelah ini kita akan lanjutkan lagi tentang tema kita pagi hari ini. Mengapa rezeki ini jarang kita ingat. Yang di rumah jangan pindah channel dulu. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh.